Dianggap parasit keluarga. Bab 91. Satu hal yang membuat Kalandra apalagi Sofia merasa sedikit lega. Bahwa Tuan Maheza dan Cinta telah mengadopsi kedua anak Resti. Dari kemarin keduanya sudah tinggal bersama kami. Jika memang ada waktu, mampir dan mainlah. Mereka pasti akan senang jika sahabat dari mamah mereka main. Tuan Maheza meyakinkan. Ia tetap tersenyum meski kedua matanya yang menjadi merah, juga sampai basah. Bunga-bunga di hati Sofia seolah berguguran bersama duka yang bersemayam akibat kematian Resti. Sambil menunggu hasil autopsi Resti, keduanya memutuskan untuk menginap di salah satu hotel terdekat hingga keesokan harinya. Barulah di sorenya, setelah urusan selesai dan jenazah Resti dipulangkan menggunakan ambulans, Kalandra dan Sofia juga ikut pulang. Dari hasil pemeriksaan, alasan utama Resti meninggal akibat pendarahan hebat di kepala dan sampai mengenai otak. Sementara luka-luka lain, hampir semua persendian termasuk tulang punggung Resti, patah. Sungguh kematian yang mengenaskan apalagi penyebabnya tak hanya karena jatuh dari ketinggian kemudian masuk ke dasar jurang. Namun juga mengenai alasan itu sampai terjadi, yaitu dikhianati kemudian dibunuh dengan keji. Sedangkan untuk Tommy, pria itu sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami motif sekaligus hukuman yang pas. Dalam diamnya, dihadapkan dalam situasi layaknya sekarang Sofia menjadi makin bersyukur. Wanita itu merasa sangat beruntung memiliki suami sebaik Kalandra. Sudah tampang dan fisik di atas rata-rata, mapan dan sangat bertanggung jawab. Alhamdulillah bukan tipikal suami dakjal juga. Mas, pulang-pulang sudah jadi jenazah, pasti orang tuanya syok banget, ya. Liri Sofia masih menatap nanar ambulans di hadapannya dan memang membawa Resti. Malam sudah makin sunyi, tapi lalu lalang pengemudi masih memadati jalan. Pasti. Makanya kita harus selalu sehat, agar orang-orang yang menyayangi kita enggak pernah syok karena hal fatal yang mendadak menimpa kita. Kalandra tetap fokus dengan kemudinya. Perjalanan masih terbilang panjang. Masih sekitar 3 jam lagi untuk sampai di kampung halaman mereka. Selain itu, Sofia dan Kalandra juga akan langsung ikut ke kediaman orang tua Resti untuk mengikuti proses pemakaman, memberikan semacam penghormatan terakhir kepada almarhumah sekaligus keluarga yang ditinggalkan. Mas. Panggil Sofia lirih dan memang dari dalam hati. Panggilan yang benar-benar dipenuhi rasa sayang. Terdengar lirih, manja, tapi juga masih berhias rasa sungkan. Sofia berangsur menoleh, menatap Kalandra. Pria itu baru saja bergumam kemudian menoleh balas menatapnya. Tatapan yang tentu saja masih sangat penuh cinta walau kedua mata itu sudah sangat sayu. Lingkar mata Kalandra tampak hitam dan juga agak cekung. Yang Sofia rasa, kematian Resti yang tragis, membuat sang suami makin lembut, makin peduli sekaligus sayang kepadanya. Selain itu Sofia juga yakin, sang suami khawatir ia jatuh sakit karena kesedihan akibat kematian sang sahabat yang pernah sangat berjasa kepadanya. Aku sayang banget ke Mas. Mas juga harus sehat-sehat karena aku selalu ingin bareng-bareng Mas, lirih Sofia berkaca menatap sang suami. Aku beneran pengen terus-terus bareng. Paling enggak sampai kita gendong buyut-buyut kita. Kalandra yang langsung tersipu juga menjadi berkaca-kaca bersama hatinya yang terenyuh. Ia berangsur mengangguk-angguk, menggunakan tangan kirinya untuk membingkai pipi kiri sang istri.
Aku pasti akan selalu melakukan yang terbaik buat kamu, kita, anak-anak, dan juga keluarga kita. Yakin Kalandra setelah tangan kirinya merangkul kepala sang istri, menyandarkannya ke bahunya. Kemudian, tangan kiri itu tetap menahan wajah kiri Sofia, mengelus di sana penuh sayang. Amin. Ucap Sofia yang kemudian mendekap pinggang suaminya dari samping sambil tetap bersandar pada bahu kiri sang suami. Sudah kalian tidur, istirahat. Kalian kelihatan enggak enak badan gitu. Apa ke klinik mas, cek. Enggak apa-apa kalau nantinya difitnah kurang gizi lagi. Paling enggak kan dapat obat. Efek perjalanan jauh dan kurang tidur sama istirahat juga kayaknya. Ibu Kalsum langsung heboh menghampiri Sofia dan Kalandra. Di kamar, Kalandra dan Sofia baru beres mandi. Sofia sudah meminum teh hangat buatan sang mamah mertua, Kalandra masih sibuk mengeringkan kepala. Aidan tidur, mah? Tanya Kalandra. Terhitung 3 hari 4 malam, ia dan Sofia tidak bersama Aidan. Tidur sengaja isi bensin buat malam. Sejak ditinggal kalian, tiap malam kan Aidan wajib main ke pasar malam. Cerita Ibu Kalsum. Kalandra dan Sofia kompak mesem mendengarnya. Itu sih gara-gara ada yang ngajarin. Ya paling gara-gara papa sama mama. Ujar Kalandra yang kemudian duduk di sebelah Sofia. Sang istri yang masih mesem-mesem memberikan segelas teh hangat yang awalnya tengah diminum. Tentu ia langsung meminumnya, membiarkan sang istri membantunya. Ibu Kalsum juga menjadi senyum-senyum sendiri dan perlahan tertawa. Sebenarnya awalnya kan kasihan Aidan ditinggal gitu, jadi mama ajak Simbah Kakung buat motoran ke pasar malam, si Aidan girang bareng. Mau naik wahana juga. Beli balon terus jajan aromanis. Kalandra dan Sofia menjadi tertawa mendengarnya. Mbak. Tuh tukang pijatnya sudah datang. Mama ngundang tukang pijat buat mbak, biar cepat enakan, ucap Ibu Kalsum yang kemudian pamit untuk menyiapkan keperluan pijat. Ini yang diundangin tukang pijat cuman Sofia? Tanya Kalandra cemburu. Ibu Kalsum yang sudah keluar dari kamar, menatap heran sang putra. Kalau mas mau ya sudah sekalian. Kayaknya enggak usah ke klinik pun enggak apa-apa. Ya sudah gantian, siapa dulu yang mau pijat? Pijatnya di kamar tamu saja. Nanti mama siapin kasur lantai dulu. Jangan ngambek, sudah mau punya 2 anak, masa ia kalah sama Aidan? Ia sengaja menegur sekaligus menggoda sang putra yang untuk pertama kalinya mendadak manja kepadanya. Sana mas dulu yang pijat. Mas kan bolak-balik nyetir, mas pasti capek banget, ucap Sofia kemudian meminum tehnya lagi. Temenin bareng-bareng di sana. Yang mijat kan ibu-ibu, malu. Kalandra masih merengek. Ibu Kalsum yang masih menyimak sengaja berkata, gendong sekalian, mbak. Biar manjanya terbayar. Kalandra langsung tersipu melepas kepergian sang mamah. Kemudian yang ia lakukan adalah menghabiskan tehnya, membantu Sofia turun dari tempat tidur dan mereka bersiap ke kamar tamu. Sofia membawa gunting kuku. Istrinya itu dengan telaten mengurus kuku-kuku Kalandra sepanjang Kalandra dipijat. Kaki kamu aman, mbak? Kata ibunya lagi hamil. Tanya tukang pijatnya yang sedang memijat punggung Kalandra. Aman, bu. Saya memang aman-aman saja kalau hamil. Kalaupun semacam tawaran, dibawa jalan-jalan sama minum air hangat, biasanya langsung normal. Tapi paling itu,
Kalau hamil janinnya sering turun kadang sakit kalau buat jalan, jawab Sofia yang masih duduk di sana dan sampai memangku tangan kiri Calandra karena sang suami sama sekali tidak mau ditinggal. Tentunya, tangan tersebut tak sekadar dipangku karena sesekali, tangan kiri Calandra tersebut juga mengelus perut Sofia. Mbaknya kalau lagi hamil jangan naik turun terus. Kayak semacam naik turun tangga, apa angkat-angkat berat, jangan. Itu berisiko banget, sih. Jangan dipaksa juga kalau keadaannya sudah begitu. Kalau sampai sakit lagi langsung bawa istirahat terus panggil saya, balas tukang pijatnya anti-anti. Sofia mengangguk-angguk paham. Merasa hambatan hidupnya termasuk hambatan hamilnya tidak akan begitu berarti karena Calandra sekeluarga sangat peduli. Buktinya tanpa diminta, baru pulang perjalanan jauh, mamah mertuanya sudah langsung menyiapkan minum bahkan mengundangkan tukang pijat layaknya sekarang. Hari-hari Sofia kembali normal lagi. Menyiapkan sarapan dan bekal sambil merebus air untuk Calandra mandi, membangunkan Calandra, mengurusnya sampai berangkat kerja. Kemudian bersama sang mamah mertua yang sangat pengertian, kesibukan Sofia pindah ke rumah makan. Alhamdulillah, makin hari Sofia makin sibuk bersyukur lantaran segala urusannya beserta Calandra sekeluarga terus direncanakan. Dari Calandra yang mendapat beberapa job sebagai pengacara, juga Pasana yang kembali dipercaya untuk maju ke pemilu. Mereka makin sibuk dengan ladang rezeki baru yang mereka dapatkan, tapi di malamnya, mereka tetap menyempatkan waktu untuk jalan bersama. Baik itu mereka lakukan di rumah makan Sofia, atau malah semacam pergi ke pasar malam. Siang yang cukup mendung, Sofia sengaja keluar dari rumah makan sambil menita Aidan yang mulai belajar jalan. Ada penjual gorengan semacam sempol yang sedang dikerumuni anak-anak dan ibu-ibu di pertigaan tak jauh dari rumah makan. Sofia sengaja mengajak Aidan ke sana. Sesekali, Sofia meyakinkan sang putra yang menengadah menatapnya setelah sebelumnya bocah yang sangat mirip David itu terkejut. Sepatu baru yang Aidan dapatkan dari Ibu Kalsum dan sampai memiliki bunyi cit-cit-cit di setiap Aidan melangkah, membuat bocah itu kaget sekaligus bingung. Aidan melihat telapak sepatunya, tapi tentu saja ia tak menemukan apa-apa dari sana. Sofia yang menyaksikan itu jadi gemas sendiri. Namun karena ponselnya berdering dan itu dering telepon video masuk di aplikasi WA, ia segera memastikannya. Itu Pasana yang ingin mengobrol dengan Aidan, selain pria itu yang memang sedang bersama Calandra. Di pertigaan sana, penjual gorengan yang sedang diserbu dan juga akan Sofia tuju, merupakan David. David yang memang sengaja mangkal di sana langsung merasa sangat terharu hanya karena bisa melihat Aidan dan Sofia. Walau hanya bisa melakukannya dari kejauhan, itu sudah sangat menjadi obat sekaligus vitamin untuknya lebih bersemangat menjalani kehidupan. Kalian sehat-sehat terus, ya. Bahagia terus juga. Alhamdulillah banget dan beneran buat pembelajaran banget. Alhamdulillah masih bisa melihat kalian dari kejauhan seperti ini. Alhamdulillah, bisa seperti ini saja papa sudah bahagia banget, batin David yang sengaja menggunakan handuk kecil di tengkuknya untuk menyeka sekitar matanya yang basah. Dagangan David sudah nyaris habis, dan pria itu sungguh tidak menyangka Sofia dan Aidan sampai menghampirinya. Tinggal apa saja, Om? Tanya Sofia sambil melongok wajan di sana dan sekitarnya dihiasi telur gulung, sempol, dan juga bakso goreng yang digulung telur. Perut Sofia sudah terlihat besar.
Yang David tahu, lusa wanita itu akan mengadakan acara 4 bulan untuk kehamilannya. Deg-degan, David menahan napas, sebelum malah menghela napas pelan kemudian berkata, "Sof, ini aku. Sekarang aku jualan begini dan aku sudah punya 2 orang pekerja." David menatap Sofia penuh keseriusan. Di hadapannya, wanita cantik yang kali ini mengikat tinggi rambutnya langsung diam, bengong menatapnya tak percaya. "Maaf ya, kalau pekerjaanku bikin kamu sama Aidan malu. Tapi aku baru bisa usaha seperti ini, Sof. Semenjak di penjara, aku susah cari kerjaan benar. Jadi aku memutuskan untuk merintis usaha dari nol." Mendengar cerita dari David, Sofia sudah langsung menangis. "Ngapurane, maaf Sof. Maaf karena dosaku ke kalian sudah sangat banyak," ucap David yang juga menjadi terseduh-seduh. "Andai aku tahu bakalan jadi sehancur ini, aku beneran akan mengikuti arahanmu." Ia menunduk sedih, tapi sesekali masih menatap Sofia. Sofia mengangguk-angguk kemudian menghela napas dalam. "Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah banget karena akhirnya kamu bisa sampai di titik ini. Semoga usaha Mas juga dilancarkan." "Alhamdulillah, Sof. Amin," ucap David langsung bersemangat. "Sekarang aku sudah enggak kerja di tempat lain, termasuk kerja bikin bata, aku sudah stop. Sekarang bikin gini karena hasilnya lebih ada. Mamak pun ikut bantu dan enggak kerja ke orang lagi. Cantik sudah diadopsi oleh keluarga yang tepat setelah sebelumnya menjalani penanganan khusus." Sofia mengangguk-angguk. "Melihat Mas begini, aku merasa jauh lebih tenang. Aku senang akhirnya Mas ada kemajuan." "Iya, Sof. Alhamdulillah." David mengangguk-angguk nelangsa.